Hujan malam itu turun seperti tirai kelabu yang tidak punya niat untuk berhenti, membasahi halaman rumah megah yang kini hanya menyimpan satu hal, keputusasaan. Di balik kaca besar yang berembun, wajah-wajah lelah berkumpul sambil menunduk, tidak berani mengucapkan harapan apapun, karena setiap harapan terasa seperti kebohongan yang menyakitkan. Dan di tengah suasana yang begitu gelap, seorang gadis kecil bernama Nara terbaring lemah di ranjang rumah sakit VIP. Tubuhnya pucat seperti kertas, bibirnya membiru, napasnya bergerak naik turun dengan ritme yang begitu pelan, hingga setiap orang takut detik berikutnya bisa menjadi akhir segalanya. Dokter dari berbagai negara sudah datang, dari Singapura, Jepang, Jerman hingga Amerika, semuanya menggeleng, semuanya menyerah, semuanya mengatakan kalimat yang sama. Beberapa hari, mungkin hanya beberapa jam lagi, kata-kata itu menusuk seperti pisau di dada seorang ibu bernama Anggi, seorang CEO kaya raya yang di mata dunia terlihat kuat, berani, dan tak terkalahkan. Namun, malam itu ia tampak lebih rapuh dari siapapun, berdiri di samping putrinya sambil menggenggam tangan kecil yang semakin dingin. Di luar ruangan, rumah besar yang biasanya memantulkan kemewahan kini berubah menjadi tempat yang sunyi seperti kuburan. Para pelayan berjalan pelan karena takut suara langkah kaki saja bisa menghancurkan hati majikan mereka. Lampu kristal berpendar lembut, tapi cahayanya tak pernah cukup untuk menghangatkan udara yang dipenuhi rasa takut. Anggi mengusap rambut putrinya yang lembut, dan air mata kembali jatuh tanpa ia sadari. Ia berdoa, ia memohon, ia menawar pada Tuhan, menawarkan seluruh hidupnya, seluruh hartanya, bahkan seluruh kebahagiaannya, asal bukan putrinya yang diambil. Namun, tidak ada jawaban, tidak ada tanda kecil, tidak ada keajaiban yang turun dari langit. Di tengah malam yang penuh keputusasaan itu, tidak ada yang tahu bahwa takdir sedang bergerak. Bukan dari dokter papan atas, bukan dari teknologi canggih, bukan dari orang-orang penting yang datang dengan mobil hitam mengilap, melainkan dari seseorang yang tidak pernah mereka perhitungkan. Seseorang dengan pakaian basah oleh hujan, seseorang yang tangannya kasar dipenuhi tanah, seseorang yang dunia modern tidak pernah menganggap penting. Pintu belakang rumah itu terbuka pelan, dan sosok itu berdiri sendirian di tengah kerumunan orang kaya yang tidak mengenalnya. Dengan suara rendah namun tegas, ia berkata, "Beri aku waktu 30 menit, aku akan menyembuhkan putri Nona." Kerumunan langsung tertawa, mencemooh, menganggap kata-katanya tidak lebih dari angin malam yang tak masuk akal. Namun bagi Anggi, yang sudah kehilangan suami, hampir kehilangan anak, dan merasa dunia memberi hukuman bertubi-tubi, kata-kata itu bukan sekadar suara, melainkan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang terasa seperti pintu kecil menuju harapan yang hampir padam. Dan malam itu, di bawah hujan yang masih menetes, takdir perlahan mengetuk pintu keluarga itu. Bukan dengan kemegahan, tapi dengan langkah seorang tukang kebun miskin yang membawa rahasia warisan leluhur, rahasia yang akan mengubah segalanya. Di ruang tamu besar rumah Anggi, yang biasanya bersinar dengan kemewahan, malam itu suasananya berubah menjadi seperti ruang penantian antara hidup dan mati. Tirai emas yang panjang tertutup rapat, seolah rumah itu tidak ingin dunia luar mengetahui betapa hancurnya keluarga di dalamnya. Cahaya lampu kristal yang biasa memantulkan keindahan kini terasa kusam, seperti ikut berduka bersama tuannya. Di tengah ruangan, Anggi berdiri dengan tubuh yang nyaris tidak sanggup menopang dirinya sendiri. Gaun hitamnya kusut, rambutnya yang selalu ditata rapi kini berantakan, dan wajah cantiknya dipenuhi jejak air mata yang tak kunjung berhenti mengalir. Ia memegang erat foto putrinya, foto di mana Nara tersenyum ceria saat ulang tahunnya. Senyum yang kini terasa begitu jauh, senyum yang mungkin tidak akan pernah ia lihat lagi. Dengan suara yang pecah dan napas tersengal, Anggi menatap langit-langit dan berbisik rapuh, "Ambil seluruh hartaku, ambil seluruh hidupku, asal jangan putriku." Air matanya jatuh membasahi lantai marmer mahal yang biasanya tidak pernah tersentuh kesedihan seperti itu. Beberapa keluarga dan kerabat datang menghampiri,
menepuk bahunya, mengatakan kata-kata yang seharusnya menenangkan, namun justru menusuk jiwa seorang ibu yang hampir kehilangan segalanya. "Anggi, kamu harus ikhlas. Dokter sudah melakukan yang terbaik, tidak ada yang bisa dilakukan lagi." Kata-kata itu berputar-putar di telinganya, seperti racun yang perlahan membunuh harapan terakhirnya. Bagaimana mungkin seorang ibu diminta untuk ikhlas? Bagaimana mungkin ia menerima bahwa satu-satunya cahaya hidupnya akan padam begitu saja? Pelayan-pelayan yang setia selama bertahun-tahun berdiri menunduk. Beberapa dari mereka menangis pelan, mencoba menyembunyikan kesedihan. Rumah yang biasanya penuh tawa, kini berubah menjadi istana duka, tanpa suara selain bisikan dan isak tangis yang tertahan. Anggi menggigil, tubuhnya terasa kosong, seakan seluruh jiwanya diambil paksa oleh waktu. Ia merasa Tuhan sedang menghukumnya. Kehilangan suami setahun lalu belum cukup, kini putrinya pun hampir hilang dari pelukannya. Ia memegang dinding marmer agar tidak jatuh, tetapi hatinya sudah runtuh berkali-kali. Semua orang mulai menerima kenyataan bahwa akhir sudah dekat, namun Anggi tidak bisa, tidak akan bisa, tidak ingin bisa. Namun, yang tidak diketahui siapapun malam itu adalah bahwa takdir sedang bergerak perlahan. Bukan dari para dokter yang datang dengan ilmu terbaik, bukan dari kerabat yang bermaksud baik, namun tak mampu berbuat apa-apa, dan bukan dari kekayaan atau kekuasaan yang selama ini menopang hidup Anggi, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih sederhana, lebih sunyi, lebih merendah. Seseorang yang langkah kakinya bahkan tidak terdengar saat memasuki halaman rumah itu. Seorang pemuda dengan tangan berlumur tanah, pakaian basah oleh hujan, dan mata yang membawa keyakinan yang tidak dimiliki siapapun malam itu. Dan tanpa diketahui oleh semua orang yang larut dalam kesedihan, seseorang sedang berjalan mendekati rumah besar itu. Seseorang yang akan mengguncang dunia mereka, mengubah alur cerita yang sudah dianggap berakhir, dan membuka pintu menuju keajaiban yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun. Malam itu, rumah megah milik Anggi tampak seperti istana yang kehilangan jiwanya. Dari luar, lampu-lampu taman tetap menyala, menerangi pilar-pilar tinggi dan dinding marmer putih yang biasanya menjadi simbol kemewahan. Namun cahaya itu terasa dingin dan tidak memiliki makna apapun. Di dalam rumah, keramaian terasa seperti bayangan gelap. Banyak orang datang, namun tak satu pun membawa harapan. Para pejabat, direksi perusahaan, dan pengusaha besar berdatangan dengan pakaian formal gelap, namun wajah mereka tidak menunjukkan solusi, hanya simpati yang tidak mampu menghidupkan kembali seorang anak. Suara langkah dan bisikan memenuhi aula besar, namun semuanya hampa. Parfum mahal bercampur dengan hawa dingin AC, menciptakan suasana yang bahkan lebih menusuk hati, karena terasa seperti upacara kematian yang belum resmi dimulai. Di tengah kerumunan itu, Anggi berdiri dengan tatapan kosong. Ia bukan lagi CEO kuat yang selalu membuat keputusan besar, bukan lagi wanita anggun yang dikagumi banyak orang, bukan lagi sosok yang memimpin ruang rapat dengan kepercayaan diri tinggi. Malam itu, ia hanyalah seorang ibu yang dunianya terbelah dua. Wajahnya yang biasanya tegas, kini dipenuhi guratan lelah dan kesedihan. Rambutnya berantakan, gaunnya tampak lusuh, dan seluruh tubuhnya memancarkan satu hal: kehilangan. Ketika seorang pejabat mendekat dan berkata pelan, "Dokter sudah berusaha. Kamu harus siap untuk kemungkinan terburuk." Anggi hampir tidak sanggup mendengar. Kata-kata itu menampar jiwanya, kemungkinan terburuk. Ia menutup mata, mencoba menahan air mata yang kembali mengalir. Ia teringat pada suaminya, lelaki yang ia cintai dan hilang setahun lalu dalam kecelakaan tragis, meninggalkannya sendiri membesarkan Nara. Dan kini, seolah Tuhan ingin mematahkan sisa kekuatannya, putrinya pun berada di ambang kepergian. Dengan langkah pelan, Anggi berjalan ke tengah aula. Semua mata mengikutinya, namun tak satu pun berani mendekat terlalu dekat. Ada sesuatu dalam dirinya malam itu, campuran antara keputusasaan dan ketegaran yang menggetarkan siapapun yang melihatnya. Ia berdiri di bawah candelir besar yang berkilau redup,
Cahaya kristalnya tampak seperti serpihan harapan yang jatuh dari langit, tak mampu menyentuh tanah. Rumah itu dipenuhi orang, namun rasanya lebih sunyi daripada makam. Anggi menatap ruang luas di sekelilingnya dan merasakan betapa kesepian dirinya, betapa kecil dirinya di tengah dunia yang tidak ia mengerti lagi. Namun, di tengah kesunyian dan keputusasaan itu, tak seorang pun menyadari bahwa ada langkah yang mendekat. Langkah yang tidak berasal dari tamu penting, bukan dari dokter, bukan dari orang yang dikenal siapapun. Suara pelan pintu belakang terbuka, hampir tidak terdengar. Namun beberapa pelayan di dekat situ menoleh dengan dahi berkerut. Dari koridor panjang yang terhubung dengan taman belakang, muncul sosok yang tidak pernah mereka bayangkan akan berada di ruangan penuh orang kaya itu. Pakaian kerjanya basah oleh hujan, rambutnya menempel di dahi. Sepatu yang masih berlumpur menodai karpet mahal yang seharusnya bersih sempurna. Seorang tamu langsung berdiri marah. "Hei, kau ngapain masuk sini? Ini bukan tempat untuk pekerja rendahan." Yang lain ikut memaki, memandangnya dengan jijik. Namun, pemuda itu tidak berhenti berjalan. Ia melangkah lurus ke arah kerumunan. Matanya hanya tertuju pada satu hal. Anggi. Tangan kasarnya masih berlumur tanah, namun di balik kekasarannya ada tekad yang tidak biasa. Pelayan yang mencoba menghentikannya tiba-tiba tertegun ketika melihat tatapan pemuda itu. Tatapan yang jernih, kuat, dan membawa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kerumunan mulai membuat lingkaran di sekelilingnya, menatapnya seperti orang gila. Namun pemuda itu berdiri tegak, tidak gentar sedikit pun, meski puluhan pasang mata memandangnya dengan penghinaan. Hujan masih menetes dari pakaiannya, menciptakan jejak kecil di lantai marmer yang begitu bersih. Lalu, dengan suara rendah namun tegas yang mengguncang seluruh ruangan, ia berkata, "Beri aku waktu 30 menit. Aku akan menyembuhkan Putri Nona." Tawa langsung meledak. Tawa yang keras, menghina, dan menusuk. Namun pemuda itu tidak goyah. Ia justru memegang erat sebuah botol kecil, berisi cairan kehijauan dengan ukiran kuno. Ramuan leluhur, warisan yang tidak pernah dipercayai orang modern. Dan pada saat dunia menertawakannya, takdir diam-diam sudah memilih jalannya. Keributan yang pecah setelah ucapan berani itu terdengar seperti badai yang menghantam dinding marmer rumah mewah tersebut. Gelak tawa melengking, tawa menghina, tawa yang tak memiliki belas kasih. Mereka menertawakan seorang pemuda miskin yang berani menyebut dirinya bisa melakukan hal yang dokter ternama dunia pun tidak mampu. Namun, di tengah suara-suara itu, pemuda bernama Raka tidak bergeming. Ia berdiri dengan ketenangan yang aneh, seperti seseorang yang sudah tahu apa yang harus ia lakukan sejak awal. Botol kecil berwarna kehijauan itu berkilau samar di tangannya. Ukiran-ukiran tua di kaca botol memantulkan cahaya lampu chandelier sehingga tampak seperti sesuatu yang berasal dari masa lampau, masa yang penuh misteri yang tidak dipahami oleh dunia modern. Seseorang berteriak dengan nada mengejek, "Ramuan kuno! Ini abad berapa?" Yang lain menambahkan sambil tertawa keras, "Itu pasti cuma air rendaman rumput. Kau pikir anak kaya bisa diselamatkan dengan dongeng?" Suara tawa itu semakin keras, semakin menusuk, sampai beberapa tamu menutup wajah karena tak percaya ada lelucon seperti ini saat kematian sedang menunggu di kamar lain. Namun Raka tidak menanggapi mereka. Ia hanya mengamati botol itu sebentar, seolah memastikan bahwa ia siap dengan tanggung jawab besar yang dibebankan oleh darah leluhurnya. Hatinya berdegup keras, bukan karena takut pada mereka yang menghina, tetapi karena ia tahu waktu hampir habis bagi gadis kecil itu. Di sisi ruangan, Anggi berdiri mematung. Semua suara tawa dan cemoohan terdengar jauh di telinganya, seperti gema kosong dari dunia lain. Ia hanya melihat satu hal, pemuda itu. Di tengah keramaian yang menertawakannya, hanya Raka yang berdiri tegak, tak tergoyahkan oleh ejekan kelas atas. Setiap tetes air hujan yang jatuh dari rambutnya, setiap bekas lumpur di pakaiannya, setiap gemetar halus di tangannya, semuanya membuat hati Anggi bergetar. Ia sudah kehilangan harapan, ia sudah kehilangan logika,
dan kini ia telah kehilangan hampir seluruh dirinya. Dalam keputusasaan itu, ada satu bisikan halus yang muncul dari sudut hatinya. Jika ada satu kesempatan kecil, meski hanya setitik, bukankah seorang ibu pantas mencoba? Ia menutup mata sejenak, dan dalam gelap itu, ia mendengar suara hatinya sendiri. Lembut namun jelas. Jika Tuhan mengirim seseorang, meski penampilannya tidak seperti malaikat, apakah aku pantas menolaknya? Ketika ia membuka mata, pandangannya langsung menuju Raka. Dunia di sekelilingnya memudar. Hinaan-hinaan menjadi kabur, suara tawa menjadi samar, dan kerumunan orang kaya tampak seperti bayangan tak berarti. Yang tersisa hanyalah seorang pemuda miskin dengan botol kecil di tangannya. Botol yang entah kenapa terasa seperti harapan yang selama ini ia cari. Langkah Anggi terdengar jelas ketika ia mulai maju. Suara sepatunya mengetuk lantai marmer dan mengiris keheningan yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Kerumunan terdiam, menatap CEO yang selama ini dikenal tegas, namun kini tampak rapuh. Anggi berjalan perlahan, setiap langkahnya membawa beban seluruh dunia. Ketika ia berhenti tepat di depan Raka, jarak mereka hanya beberapa meter, namun terasa seperti jarak antara dua dunia yang bertentangan. Raka menunduk sedikit, bukan karena takut, tetapi karena ia menghormati wanita yang hampir kehilangan semuanya. Napas Anggi tidak teratur, matanya merah, suaranya bergetar ketika ia membuka mulut. Namun, ketika kata-kata itu akhirnya keluar, ruangan langsung membeku seketika. "Kalau kau bisa sembuhkan putriku." Suaranya tersendat, tubuhnya hampir goyah. Namun ia melanjutkan dengan tekad seorang ibu yang sudah berada di ujung jurang. "Aku rela menjadi istrimu, dan separuh hartaku akan menjadi milikmu." Ledakan keheningan memenuhi ruangan. Tidak ada tawa kali ini. Tidak ada ejekan, tidak ada bisik-bisik. Semua orang terpaku, matanya membelalak, mulut terbuka, seperti menyaksikan sesuatu yang melampaui batas logika dan norma sosial. Mereka melihat seorang CEO kaya raya, seorang wanita yang selama ini tidak terjangkau, menawarkan seluruh hidupnya kepada seorang tukang kebun. Tetapi Anggi tidak peduli pada mata mereka, tidak peduli pada status sosialnya, tidak peduli pada reputasinya. Ia hanya peduli pada Nara, gadis kecil yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Dan di hadapan semua orang, takdir akhirnya berbicara melalui keputusan seorang ibu. Keheningan yang menyelimuti ruangan setelah ucapan Anggi terasa begitu tebal hingga seolah-olah udara berhenti bergerak. Semua orang terpaku, mata mereka membelalak, tidak percaya bahwa seorang wanita dengan kekuasaan dan kekayaan sebesar Anggi baru saja mengucapkan janji yang mengguncang batas-batas sosial. Seolah-olah dunia yang mereka kenal retak dalam sekejap. Namun Anggi tidak mundur, tidak menarik kata-katanya, tidak mengubah niatnya. Kata-kata itu keluar dari dasar hatinya sebagai seorang ibu yang hampir kehilangan segalanya. Ia memandang Raka, bukan sebagai tukang kebun miskin, bukan sebagai orang luar dari dunia gelap dan penuh keputusasaan yang ia tinggali malam itu, tetapi sebagai satu-satunya manusia yang masih membawa secercah kemungkinan untuk memperpanjang napas putrinya. Raka menundukkan kepala lebih dalam dari sebelumnya, namun bukan karena malu atau gentar. Ada rasa haru dan kaget yang sulit ia sembunyikan. Ia tidak pernah membayangkan akan mendengar kata-kata seperti itu keluar dari mulut seorang wanita yang jauh berada di atas kehidupannya. Namun, dengan suara rendah yang jujur, ia menggeleng pelan. "Saya tidak butuh harta, Bu," ucapnya, suaranya lembut, namun mengandung keyakinan yang sulit digoyahkan. Kerumunan yang masih membeku mendengar jawaban itu semakin bingung. Mereka baru saja menyaksikan seorang wanita kaya menawarkan separuh hartanya dan pernikahan kepada lelaki miskin, dan kini lelaki miskin itu menolaknya. Bisik-bisik mulai terdengar dari berbagai sudut ruangan, campuran antara ketidakpercayaan, rasa takut, dan ketertarikan yang tak bisa dijelaskan. Dia menolak? Apa dia gila? Atau apa dia memang punya sesuatu? Namun Raka tidak menoleh ke siapapun. Tatapannya tetap lurus, penuh ketulusan.
Saya hanya ingin menyelamatkan seseorang yang tidak bersalah, lanjutnya, dan kata-kata itu membuat Anggi menggigit bibirnya untuk menahan ledakan emosi. Di tengah dunia yang selama ini mengajarinya bahwa kekuasaan dapat membeli segalanya, kini ada laki-laki sederhana yang menolak kekuatan itu karena alasan yang tidak masuk akal bagi orang-orang modern, kemanusiaan. Botol kecil berisi ramuan kehijauan itu berkilau lembut di tangan Raka, seolah ikut merespons tekad pemiliknya. Para tamu memandang botol itu dengan campuran rasa takut dan penasaran. Ukirannya seperti simbol kuno yang bercerita tentang dunia lama. Dunia yang tidak tersentuh oleh logika medis, dunia yang hidup melalui bisikan leluhur. Tidak ada yang tahu apa isi botol itu. Tidak ada yang pernah membayangkan sesuatu yang begitu sederhana bisa bersaing dengan alat paling canggih, dokter paling hebat, dan teknologi paling modern. Namun malam itu, justru sesuatu yang paling sederhana itulah yang membawa harapan. Anggi menatap Raka, dan sejenak ia merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan mengalir di dadanya. Sesuatu yang bukan ketakutan, bukan juga putus asa, tetapi campuran antara rasa syukur dan rasa hormat. Untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, ia merasakan sedikit hangat di dalam dadanya. Hangat yang sangat rapuh namun nyata. Ia membisikkan nama putrinya dalam hati, memohon agar Tuhan memberikan kesempatan kecil bagi gadis kecil yang masih memerlukan pelukan mama. Dan ia tahu, entah dari mana munculnya keyakinan itu, bahwa pemuda lusuh yang berdiri di hadapannya bukanlah sekadar pekerja miskin yang tersesat masuk ke rumahnya. Ia adalah pintu kecil menuju keajaiban. Dan sementara, para tamu berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Sementara pelayan-pelayan menutup mulut mereka dengan terkejut. Sementara dokter-dokter internasional saling memandang dengan ekspresi bingung yang tidak pernah mereka tunjukkan sebelumnya di hadapan pasien, Raka berdiri tegak dengan botol warisan leluhur di tangannya, siap melakukan sesuatu yang tidak pernah dipercayai oleh dunia modern. Malam itu, tanpa seorang pun sadari, langkah menuju mukjizat pertama kali dimulai. Seluruh ruangan besar itu dipenuhi ketegangan yang begitu pekat hingga setiap orang menahan napas tanpa sadar. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berani bicara. Mereka hanya menatap Raka yang melangkah perlahan menuju kamar tempat tubuh kecil Nara terbaring. Setiap langkahnya menimbulkan gema halus di lantai marmer, seolah-olah ruang megah itu memberikan jalan khusus untuknya. Botol kecil di tangannya tampak lebih hidup dari sebelumnya. Cairannya berkilau lembut, seperti memiliki denyutnya sendiri. Seakan ramuan itu merasakan bahwa waktunya sudah tiba. Ketika Raka membuka tutup botol, suara desisan kecil terdengar, suara yang bukan berasal dari udara, melainkan seperti bisikan kuno yang melarikan diri dari dalam botol. Aroma tanah basah, akar liar, dan dedaunan hutan purba menyebar ke seluruh ruangan. Aromanya asing, namun memiliki kekuatan yang membuat bulu kuduk siapapun merinding. Dokter-dokter internasional yang berdiri di sekitar tempat tidur langsung menunjukkan reaksi yang berbeda. Sebagian mundur, sebagian mengernyit sinis, sebagian lagi tampak bingung, namun tak mampu melepaskan pandangan mereka dari botol itu. "Jangan lakukan itu, ini bisa membahayakan," seru dokter Amerika dengan suara panik dan otoritas bercampur ketakutan. "Ramuan tidak dikenal seperti ini ilegal," tambah dokter lain. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, Anggi mengangkat tangan. Gerakan yang sederhana, tetapi memiliki kekuatan untuk membuat semua orang berhenti berbicara. Suaranya pecah, namun ketegasan yang sudah terkikis oleh keputusasaan terbakar lagi di dalam dirinya. Biarkan dia mencoba. Kalimat itu menghentikan semua suara, menghentikan semua protes. Tidak ada seorang pun yang berani melawan wanita yang baru saja hampir kehilangan jiwanya. Malam itu, Anggi bukan CEO, bukan wanita kaya raya. Ia hanyalah seorang ibu yang memohon satu kesempatan terakhir untuk menyelamatkan anaknya. Dan tidak ada aturan, tidak ada protokol, tidak ada logika yang bisa menahan keputusan seorang ibu yang sedang berperang melawan waktu. Raka mendekat pada ranjang tempat Nara berbaring. Lampu-lampu ruangan seakan meredup perlahan, seolah memberikan ruang bagi sesuatu yang sakral untuk terjadi.
Bibir kecil Nara masih pucat, napasnya sangat tipis, seperti benang halus yang siap putus kapan saja. Suara monitor jantungnya berbunyi pelan, ritmenya lambat dan tidak stabil. Para tamu menatap tanpa berkedip. Wajah-wajah mereka antara takut, penasaran, dan tak percaya. Raka meletakkan botol itu di samping ranjang, lalu mengangkat kedua tangannya. Tangan yang kasar dan kotor oleh tanah, namun terasa hangat dan penuh keyakinan. Ia menyentuhkan dua jarinya pada dahi Nara, lalu ke dadanya. Matanya terpejam, napasnya teratur, dan dari bibirnya keluar bisikan yang begitu lembut, tetapi memiliki getaran yang membuat ruangan itu terasa seperti berada di dua dunia sekaligus. Bahasa yang tidak dikenali siapapun, mantra tua yang diwariskan turun-temurun, mantra yang hanya digunakan saat nyawa seseorang benar-benar berada di ujung. Beberapa tamu bergidik, sebagian lagi merapatkan tangan di dada, takut sekaligus terpesona. "Apa yang dia lakukan?" bisik seseorang. "Itu ritual?" Namun Anggi tidak peduli. Ia berdiri di ujung ranjang, tangannya gemetar saat ia menatap putrinya. Matanya penuh air mata, tetapi tidak ada sedikit pun keraguan. Seakan suara hatinya sedang berkata, "Jika ini satu-satunya jalan, maka aku akan menempuhnya." Setelah beberapa detik yang terasa seperti menit panjang, Raka membuka mata. Wajahnya serius, napasnya berat, namun keyakinannya tidak goyah. Ia mengambil botol itu kembali, memiringkannya perlahan, dan meneteskan satu tetes ramuan kehijauan itu ke bibir kecil Nara. Tetes itu turun pelan, memantulkan cahaya lembut sebelum menyentuh kulit anak itu. Dan ketika tetesan itu menyentuh bibirnya, dunia berhenti. Udara berhenti bergerak, lampu bergetar pelan, monitor jantung terdiam sejenak seolah ikut menahan napas. Para tamu menutup mulut mereka, beberapa mundur satu langkah, pelayan-pelayan hampir menjatuhkan air mata karena ketakutan. Anggi memejamkan mata, kedua tangannya bergetar begitu keras hingga ia harus menggenggam sisi ranjang untuk tetap berdiri. Dalam keheningan itu, Raka menempelkan tangan kirinya ke dada Nara, sementara tangan kanannya menggenggam botol ramuan erat-erat. Ia menunduk, mendekatkan wajahnya, dan membisikkan mantra terakhir. Mantra yang suaranya nyaris lenyap, namun terasa seperti getaran yang merambat melalui lantai, dinding, bahkan ke dalam dada setiap orang yang berdiri di ruangan itu. Waktu berhenti. Monitor jantung tidak mengeluarkan suara. Jam dinding seakan membeku. Tidak ada yang berani bernapas, tidak ada yang berani bergerak. Dunia menunggu keajaiban atau kehancuran. Detik setelah ramuan leluhur itu menyentuh bibir kecil Nara, seluruh ruangan seperti kehilangan suara. Seolah ada tangan tak terlihat yang menekan tombol diam pada dunia. Cahaya lampu bergetar pelan, udara menjadi berat dan dingin, dan setiap orang di ruangan itu merasakan sesuatu yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Campuran antara ketakutan, keajaiban, dan penantian yang menyakitkan. Semua mata menatap tubuh kecil itu. Semua napas tertahan. Tidak ada yang berani bergerak. Lalu, seperti petir kecil yang memecahkan langit malam, suara monitor jantung berbunyi keras. Bip, bip, bip. Suara itu memecah keheningan dan membuat setiap orang yang hadir tersentak. Anggi langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Lututnya hampir roboh, tubuhnya bergetar begitu keras, hingga seorang pelayan harus memegang bahunya agar ia tidak jatuh. Air matanya jatuh tanpa ia sadari ketika ia berbisik, Itu naik, detaknya naik." Para dokter yang tadi meremehkan ramuan itu berlari mendekat dengan wajah pucat dan mata melebar. Mereka bukan berlari karena yakin terhadap apa yang terjadi. Mereka berlari karena panik, karena apa yang mereka lihat tidak bisa dijelaskan oleh ilmu apapun yang pernah mereka pelajari. Tubuh kecil Nara bergetar halus, bukan gemetar ketakutan, melainkan seperti aliran energi lembut yang mengalir di seluruh tubuhnya. Getaran itu begitu kecil, namun cukup untuk mengubah atmosfer di ruangan itu menjadi sesuatu yang hampir spiritual. Dokter Jepang yang terkenal paling tenang di antara mereka pun kehilangan ketenangannya. Ia menatap layar monitor dengan ekspresi campuran antara kagum dan takut.
Ini, secara ini tidak mungkin. Kata-katanya terhenti. Suaranya tercekat karena tidak mampu menyimpulkan apa yang sedang terjadi. Dokter Amerika menggigit bibirnya, tangannya bergetar ketika memegang stetoskop. Ini mustahil, ini tidak masuk akal secara medis. Pelayan-pelayan rumah Anggi berteriak kecil. Beberapa dari mereka menutupi wajah. Beberapa jatuh berlutut sambil berdoa dengan suara gemetar. Mereka telah menyaksikan Nara hampir tidak bernapas selama berhari-hari. Dan kini tubuh kecil itu menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang tidak pernah mereka duga. Namun, meski semua orang diliputi kepanikan atau keheranan, Raka tetap berdiri tenang. Wajahnya fokus, napasnya mulai berat, namun tangannya tidak goyah. Tangan kirinya menempel erat di dada Nara, tepat di atas jantungnya. Dari tangannya, seolah ada getaran lembut yang mengalir. Bukan panas, bukan dingin, tetapi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak berasal dari dunia modern. Peluh mulai mengalir di pelipis Raka, tubuhnya sedikit gemetar, seakan energi yang ia salurkan telah menguras kekuatannya sendiri. Tapi ia tetap berdiri, tetap bertahan, tetap memanggil jiwa kecil yang mulai mendengar panggilannya. Dengan suara lirih dan nyaris tak terdengar, ia berbisik, "Nona, mari kembali." Kata-kata itu keluar seperti doa kuno, terdengar lembut, namun memiliki kekuatan aneh yang menghantam jantung siapapun yang mendengarnya. Monitor jantung kembali mempercepat ritmenya. Bip, 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 bip. Kelopak mata Nara bergetar, pertanda yang belum pernah muncul berhari-hari. Seperti bunga kecil yang mulai bergerak dalam hembusan angin lembut pertama setelah musim panjang yang beku. Anggi menjerit pelan dan tanpa sadar maju selangkah, tangannya menutup dada karena jantungnya sendiri berdetak terlalu cepat untuk ditahan. "Nara, sayang, Mama di sini." Dokter berusaha menahan Anggi, takut gerakannya akan mengganggu proses yang mereka tidak pahami. Namun Anggi tidak peduli. Ia berlutut di samping ranjang, memegang tangan kecil putrinya yang kini terasa sedikit lebih hangat. Hanya sedikit. Namun bagi seorang ibu, sedikit itu lebih berarti daripada seluruh dunia. Waktu seakan memanjang ketika kelopak mata Nara kembali bergetar. Sekali lagi, lebih jelas, lebih kuat. Pelayan berteriak kecil, tamu-tamu kaya menahan napas, bahkan dokter yang paling skeptis pun menatap tanpa berkedip. Raka menunduk dekat ke telinga kecil itu, menghembuskan napas pelan. Hembusan yang seperti memberikan dorongan terakhir dari energi leluhur yang ia bawa sejak lahir. Dengan suara lembut, ia berkata, "Pulanglah, Nona." Dan pada detik yang terasa lebih panjang dari seluruh hidup siapapun di ruangan itu, kelopak mata kecil itu mulai terbuka perlahan, seperti gerbang kecil menuju kehidupan yang kembali menyala. Takdir akhirnya mulai berubah. Untuk beberapa detik yang terasa seperti selamanya, seluruh ruangan membeku dalam keheningan yang menegangkan. Tidak ada satu napas pun yang berani keluar sepenuhnya. Para tamu, para pelayan, para dokter, semuanya berdiri seperti patung marmer yang terperangkap di tengah antara harapan dan ketakutan. Tubuh kecil Nara yang selama berminggu-minggu tak bergerak kini menjadi pusat dunia. Semua menunggu dengan jantung berdebar-debar, takut bahwa keajaiban ini hanya fata morgana yang akan hilang sewaktu-waktu. Kelopak mata itu yang selama ini tertutup, rapat seolah terkunci oleh kegelapan, kembali bergetar. Getaran kecil yang mungkin tidak berarti bagi dunia luar. Namun bagi orang-orang di ruangan itu, getaran itu seperti suara kehidupan yang memanggil dari kejauhan. Anggi memegang erat sisi ranjang, tubuhnya gemetar begitu kuat, hingga pelayan di belakangnya khawatir ia akan jatuh pingsan. "Nara," bisiknya dengan suara nyaris tidak terdengar, penuh doa, penuh rasa takut kehilangan, namun juga penuh cinta yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Getaran itu muncul lagi, kini lebih kuat. Seolah ada cahaya kecil yang memaksa membuka pintu yang selama ini tertutup. Semua orang menahan napas serempak ketika perlahan, sangat perlahan, kelopak mata itu terbuka. Cahaya lampu ruangan memantul di bola mata bening yang mulai terlihat.
Nara mengerjapkan mata pelan, seolah ia baru bangun dari tidur panjang yang gelap dan melelahkan. Pandangannya kabur pada awalnya, namun hidup, benar-benar hidup. Ia melihat sekeliling, melihat wajah-wajah terkejut, melihat cahaya lampu, melihat dunia yang sempat meninggalkannya. Namun, tatapannya berhenti pada satu sosok, wanita yang selalu ia panggil dengan satu kata penuh kehangatan. Mama! Hanya satu kata, pelan, kecil, seperti bisikan angin. Tetapi kata itu menghancurkan seluruh tembok keputusasaan yang telah membelenggu hati Anggi. Kata itu memecahkan malam kelam, memecahkan seluruh rasa sakit dan ketidakberdayaan yang ia pendam selama berhari-hari. Anggi langsung menjerit kecil, jeritan bahagia yang bercampur tangis. Tubuhnya ambruk keranjang sambil memeluk putrinya erat-erat. Ia menangis sejadi-jadinya, menangis seperti seorang ibu yang baru saja menemukan kembali separuh jiwanya yang hilang. Ia menciumi kening Nara, pipinya, tangan kecilnya, semuanya. Ia menggenggamnya seolah takut jika ia melepas sedetik saja, keajaiban itu akan hilang dan membawa Nara kembali jauh darinya. Di belakang mereka, para dokter berdiri terbengong melihat sesuatu yang tak pernah mereka temui seumur hidup mereka. Dokter tua dari Jepang melepas kacamatanya dengan tangan gemetar dan mengusap wajahnya seakan ia tidak percaya apa yang matanya lihat. Ini, secara medis, ini tidak mungkin. Suaranya pecah. Dokter Amerika menatap monitor dengan kebingungan mendalam, bibirnya terbuka, tidak mampu menyusun satu kesimpulan pun. Mereka adalah orang-orang paling logis, paling ilmiah, tetapi malam itu logika mereka runtuh. Tamu-tamu kaya yang tadi menertawakan Raka, kini tampak pucat. Sebagian melangkah mundur, sebagian meneteskan air mata, meski berusaha menyembunyikannya. Mereka menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diciptakan oleh teknologi, tidak bisa dijelaskan. Keajaiban yang hanya terjadi sekali dalam kehidupan seseorang. Sementara semua orang masih terkejut, Raka berdiri beberapa langkah dari ranjang, wajahnya lelah, tubuhnya tampak hampir limbung. Keringat membasahi dahinya. Nafasnya berat, seolah energi yang ia berikan untuk memanggil Nara kembali hampir menguras seluruh tenaganya. Namun matanya tetap hangat, penuh ketulusan. Ia tidak melangkah maju. Ia tidak menuntut apapun. Ia hanya memandang kedua ibu anak itu dengan rasa lega, rasa syukur yang tulus. Nara menatap Raka samar-samar dari balik pelukan ibunya. Ia tidak mengenal pemuda itu, namun entah bagaimana ia merasakan sesuatu yang hangat, seperti cahaya lembut yang memanggilnya kembali dari kegelapan tadi. Dengan suara pelan dan polos, ia bertanya, "Siapa kakak itu?" Anggi menoleh perlahan, matanya masih basah oleh air mata kebahagiaan. Ia menatap Raka dengan rasa syukur yang tidak pernah bisa ia ungkapkan. Lalu, dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Dia adalah orang yang mengembalikan kamu kepada Mama." Raka hanya menunduk dalam-dalam, tidak sanggup menerima pujian sebesar itu. "Alhamdulillah, Nona sudah kembali. Semoga sehat selalu," bisiknya lirih. Dan malam itu, di kamar megah yang sebelumnya terasa seperti pintu kematian, lahirlah sebuah keajaiban. Keajaiban yang tidak berasal dari uang, teknologi, atau kepintaran manusia, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih tua, lebih murni, dan lebih kuat, warisan leluhur dan hati seorang pemuda sederhana. Malam itu, rumah megah milik Anggi berubah total. Tempat yang beberapa jam sebelumnya dipenuhi duka dan keputusasaan kini memancarkan cahaya kehidupan yang tidak pernah mereka bayangkan akan kembali. Setiap sudut rumah terasa berbeda. Lampu-lampu tampak lebih terang, udara terasa lebih hangat, dan wajah-wajah yang tadinya murung kini dipenuhi keheranan dan kebahagiaan yang masih sulit mereka cerna. Para tamu yang sebelumnya menunduk sedih, kini berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, membicarakan keajaiban yang baru saja mereka saksikan dengan suara setengah berbisik, seolah takut jika berbicara terlalu keras akan membuat momen itu lenyap seperti mimpi. Mereka saling bertanya, saling menebak, namun tidak ada satupun yang bisa memahami apa yang baru saja terjadi.
Aku masih tidak percaya, kata seseorang sambil menatap langit-langit. Ini seharusnya masuk jurnal medis dunia. Itu bukan obat, itu sesuatu yang lain. Namun meski penuh kegembiraan, tidak ada satupun tamu yang berani pulang. Mereka tidak ingin meninggalkan rumah itu. Tidak malam ini. Mereka merasa telah menjadi saksi sesuatu yang akan menjadi cerita seumur hidup. Mereka ingin memastikan keajaiban itu nyata, bahwa gadis kecil yang terbaring sekarat itu benar-benar kembali dari batas antara hidup dan mati. Nara kini ditempatkan di kamar khusus untuk beristirahat. Tubuhnya masih lemah, tetapi matanya hidup, napasnya stabil, dan senyumnya, meski tipis, sudah mampu memulihkan hati siapapun yang melihatnya. Para dokter berkumpul di sekelilingnya, bergantian memeriksa, mencatat, berdiskusi dengan wajah yang frustrasi dan kagum pada saat yang sama. Namun pada akhirnya, mereka hanya bisa menyimpulkan satu hal. Keajaiban. Tidak ada penjelasan lain. Tidak ada bahasa medis yang cukup untuk menggambarkan apa yang membuat seorang anak yang sudah hampir tidak memiliki harapan kini kembali bernapas dengan stabil. Sementara semua orang larut dalam euforia luar biasa itu, Anggi berdiri sendirian di balkon lantai 2. Dari sana, ia melihat seluruh tamu berkumpul di aula besar, saling berbicara dengan antusias. Namun, matanya hanya tertuju pada satu sosok, Raka. Pemuda itu berdiri di sudut ruangan, jauh dari kerumunan, tidak ikut merayakan, tidak menuntut perhatian, tidak menginginkan pujian. Wajahnya tampak lelah, sangat lelah, seolah seluruh tenaganya telah terkuras. Matanya sedikit sayu, tetapi di dalamnya masih tersisa ketenangan yang sulit dipahami. Ketenangan orang yang tahu ia sudah melakukan hal yang benar. Senyum kecil muncul di bibirnya, senyum puas yang tidak meminta imbalan apapun. Hati Anggi bergetar melihatnya. Di tengah rumah megah yang penuh cahaya dan kejutan, hanya satu orang yang berdiri tenang, bahkan terlihat asing di dunia kemewahan itu. Ia memejamkan mata sejenak, mengingat kembali kata-kata yang keluar dari mulutnya beberapa jam lalu. Kata-kata yang ia ucapkan dalam putus asa, namun tetaplah sebuah janji. Kalau kau bisa menyembuhkan putriku, aku rela menjadi istrimu dan separuh hartaku akan menjadi milikmu. Ia membukanya lagi, menarik napas panjang. Janji itu bukan sekadar ucapan di saat emosi, itu adalah kata-kata berat yang keluar dari hatinya sebagai seorang ibu yang hampir kehilangan seluruh hidupnya. Dengan langkah perlahan, ia turun dari tangga menuju aula. Para tamu langsung memberi jalan, menyingkir hormat ketika melihat sosok wanita yang selama ini mereka kagumi berjalan melewati mereka. Tetapi Anggi tidak melihat mereka. Tatapannya hanya tertuju pada satu orang yang berdiri dalam bayangan lampu. Ketika ia berhenti di depan Raka, pemuda itu langsung menunduk hormat. "Terima kasih Bu Anggi," ucapnya pelan. "Nona sudah sadar, itu sudah cukup untuk saya." Suaranya tulus, tidak memiliki sedikit pun rasa ingin menuntut balasan. Anggi menelan ludah. Ada getaran halus di dadanya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menarik napas, lalu berkata dengan suara lembut namun tegas, "Besok, datanglah ke ruang kerjaku." Suasana ruangan seketika berubah. Bisik-bisik langsung memenuhi udara. Para tamu saling menatap, beberapa menutup mulut mereka, beberapa bergerak gelisah. Semua orang tahu apa arti kalimat itu. Semua orang tahu bahwa janji yang diucapkan malam ini telah menanti untuk ditepati. Namun, Raka hanya tersenyum kecil, lebih seperti senyum meminta maaf daripada kemenangan. "Bu," katanya sambil menggeleng pelan, "saya tidak akan menagih apapun." Kalimat itu membuat Anggi terdiam. Bukan karena kaget, tetapi karena rasa hormat yang tiba-tiba mengalir begitu kuat ke dalam dirinya. Rasa bersalah dan rasa kagum bercampur menjadi satu. Namun, ia tetap menatap mata Raka dan berkata, "Janji seorang ibu bukan omong kosong." Suaranya bergetar pelan, namun tidak ada yang meragukan ketulusannya. "Aku akan membayar apa yang aku ucapkan." Di lantai 2, seorang pelayan tua yang sudah bersama keluarga itu bertahun-tahun melihat pemandangan itu, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Takdir sudah bergerak, besok segalanya akan berubah. Dan malam itu, di antara cahaya lampu dan bisikan para tamu,
yang masih tidak percaya pada apa yang mereka saksikan, dua hati yang berasal dari dunia berbeda menatap masa depan yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Janji itu akan menuntut jawabannya besok. Besok, takdir akan mengetuk pintu mereka. Sebulan telah berlalu sejak malam, penuh keajaiban itu mengguncang seluruh kota. Waktu berjalan, namun cerita tentang kebangkitan Nara menyebar lebih cepat daripada angin. Di kafe-kafe, di kantor-kantor, di ruang rapat, di jalan-jalan besar Jakarta, nama Raka dan ramuan leluhurnya dibicarakan dengan penuh keheranan dan rasa tidak percaya. Tidak ada seorang pun yang memahami bagaimana seorang tukang kebun miskin bisa melakukan sesuatu yang tidak sanggup dilakukan teknologi modern, dokter terbaik, dan uang sebanyak apapun. Namun fakta itu tidak dapat dibantah. Nara hidup, dan pemuda itu telah mengubah takdir keluarga besar itu selamanya. Hari ini, janji yang diucapkan Anggi, janji yang lahir dari kepedihan seorang ibu, akan ditepati. Taman belakang rumah Anggi, yang biasanya hanya tempat rekreasi keluarga kini, berubah menjadi ruang sakral yang bergetar oleh keheningan. Bunga melati putih menggantung di setiap sudut. Kelopaknya jatuh lembut tertiup angin sore yang sejuk. Langit di atas dipenuhi awan abu-abu tipis, memberikan suasana syahdu yang membuat siapapun yang hadir merasa seperti sedang menyaksikan sesuatu yang berada di luar batas-batas dunia. Kursi-kursi kayu sederhana ditata rapi, sederhana, namun justru memberikan kesan suci dan tulus yang tak bisa ditemukan dalam pernikahan mewah manapun. Di salah satu sudut, Raka berdiri dengan gugup. Jas hitam yang ia pakai sedikit kebesaran di bahunya, namun entah mengapa justru membuatnya tampak lebih tulus, lebih manusiawi. Tangannya berpeluh, jantungnya berdetak begitu cepat hingga ia takut seluruh tamu bisa mendengarnya. Pelayan tua yang selama ini menyayanginya seperti anak sendiri menepuk bahunya pelan. "Mas, tenang saja, semua akan baik-baik saja." Raka hanya mengangguk, mencoba mengatur napasnya. Ia tidak pernah membayangkan akan datang ke hari seperti ini. Seorang anak desa miskin yang hidup dari keringat dan tanah, berdiri menunggu seorang janda kaya raya yang telah melalui badai kehilangan dan kembali menemukan cahaya. Dari kejauhan, tirai melati bergerak pelan dan semua hadirin langsung berdiri. Langkah lembut terdengar dan Anggi muncul. Kebaya putih sederhana membalut tubuhnya, jauh dari pakaian mewah yang biasa ia gunakan. Namun, justru kesederhanaan itu membuat kecantikannya tampak lebih murni, lebih jujur. Rambutnya disanggul rapi dengan hiasan melati, wajahnya bersih, tenang, namun tidak bisa menyembunyikan getaran halus di matanya. Setiap langkahnya terasa seperti lembaran takdir yang bergulir satu persatu. Dan Raka, yang melihatnya dari jauh, hampir lupa bernapas. Dunia di sekitarnya menghilang, hanya menyisakan wanita itu yang berjalan perlahan mendekatinya. Suasana menjadi hening saat penghulu mulai berbicara. Hujan rintik-rintik turun pelan, seperti butiran kristal yang jatuh dari langit kelabu. Bukan hujan deras, bukan badai, tetapi hujan kecil yang membuat semuanya tampak seperti adegan dari film romantis yang tak pernah mereka bayangkan akan mereka jalani. Tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang meneduh. Semua orang tahu mereka sedang menyaksikan peristiwa yang lebih besar dari sekadar pernikahan. Ini adalah penyatuan dua takdir yang seharusnya tidak pernah bertemu. Ketika ijab kabul terucap, suara Raka mantap meski bergetar karena emosi yang tak tertahan. Dan ketika penghulu mengakhiri kalimat terakhirnya, taman itu seakan meledak dalam keheningan penuh keajaiban. Tepuk tangan pecah, air mata jatuh dari wajah banyak tamu, dan hujan tipis perlahan menjadi lebih hangat seolah langit sendiri merestui janji yang baru saja terucap. Pernikahan itu resmi. Janji itu ditepati. Dua dunia yang selama ini terpisah oleh dinding tebal, kini dipersatukan oleh satu hal, mukjizat. Anggi memandang Raka dan menggenggam tangannya erat. Suaranya pecah ketika ia berkata, "Hari itu, aku melihatmu hanya sebagai tukang kebun, tapi sekarang aku melihatmu sebagai cahaya yang menyelamatkan hidupku." Raka menunduk,
Matanya memerah, suaranya pelan namun penuh keteguhan. Bu Anggi, saya hanyalah seorang miskin. Tapi kalau Tuhan menakdirkan saya mencintai perempuan paling kuat di dunia, maka saya akan menjaganya dengan seluruh hidup saya. Hujan turun semakin lembut, seolah mengelus bahu mereka. Para pelayan meneteskan air mata haru. Para tamu berdiri lama, membiarkan momen itu meresap ke hati mereka. Dan di tengah semua itu, Nara berjalan kecil menghampiri mereka dengan seikat bunga melati di tangan. Pipinya merona, matanya berbinar. Tubuhnya jauh lebih sehat dari sebulan lalu. Ia memandang kedua orang tuanya yang baru itu dan berkata dengan polos, "Mama, Papa, jangan tinggalkan Nara lagi." Anggi langsung berlutut dan memeluk putrinya erat-erat, sementara Raka merangkul keduanya. Dalam pelukan yang hangat itu, di bawah hujan lembut yang turun dari langit abu-abu, tiga hati yang pernah rapuh kini menyatu menjadi keluarga baru. Keluarga yang tidak dibentuk oleh status sosial, bukan oleh kekayaan, bukan oleh garis keturunan, tetapi oleh cinta, pengorbanan, dan keajaiban yang datang dari tempat paling tidak terduga. Dan dari sore itu, dari taman yang harum melati dan hujan ringan, lahirlah sebuah keluarga yang ditakdirkan bukan oleh dunia, melainkan oleh takdir dan mukjizat. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan dengan cara yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Rumah besar milik Anggi yang dulu selalu dipenuhi suara langkah para pelayan serta hiruk-pikuk para tamu penting, kini berubah menjadi tempat yang jauh lebih hangat, jauh lebih manusiawi daripada sebelumnya. Tidak ada lagi wajah muram, tidak ada lagi bayangan kematian yang menghantui setiap sudut ruangan. Semua itu sirna, karena satu hal, Nara kini berlari-lari di koridor rumah, tertawa kecil sambil membawa boneka kesayangannya. Suaranya memenuhi ruangan seperti cahaya pagi yang menembus jendela kaca mahal yang dulu terasa dingin. Setiap tawa Nara adalah bukti bahwa mukjizat benar-benar menghampiri rumah itu. Raka, yang dulu merasa asing dengan kemewahan rumah itu, perlahan mulai belajar tempatnya. Ia tidak berubah menjadi seseorang yang sombong atau besar kepala, meski kini ia tinggal di rumah seorang wanita kaya raya. Kebiasaan lamanya sebagai pekerja keras masih ada pada dirinya. Bangun sebelum matahari terbit, mengecek taman, menyiram tanaman, memotong rumput, meski para pelayan mencoba melarangnya berkali-kali. Namun, ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya merasa hidup kalau bekerja." Kalimat sederhana itu membuat beberapa pelayan terharu, karena mereka tahu, meski status Raka kini berbeda, jiwanya tetap sama, rendah hati dan penuh ketulusan. Anggi sering memperhatikan Raka dari jauh, kadang dari jendela kamarnya, kadang dari balkon lantai 2, dan hatinya bergetar setiap kali melihat pemuda itu membungkuk merapikan bunga atau membersihkan tanah dengan kesabaran yang luar biasa. Dalam diam, ia diselimuti oleh rasa syukur yang sulit ia gambarkan dengan kata-kata. Setiap kali melihat Raka, ia teringat malam ketika ia hampir kehilangan putrinya. Malam ketika ia jatuh berlutut di lantai rumah sakit, memohon pada Tuhan untuk satu keajaiban. Dan keajaiban itu datang bukan dalam bentuk dokter hebat atau teknologi mutakhir, tetapi datang dengan langkah kaki seorang pemuda sederhana yang tangan kasarnya masih berlumur tanah. Namun, kehidupan baru mereka bukan berarti berjalan tanpa bisikan atau pandangan sinis dari luar. Banyak orang kaya, rekan bisnis, dan kerabat Anggi yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang CEO ternama menikahi seorang tukang kebun. Mereka berbisik, mereka mempertanyakan, mereka mencibir diam-diam. Beberapa bahkan terang-terangan datang pada Anggi dan bertanya, "Mengapa kamu memilih dia? Dunia tidak akan mengerti." Tetapi Anggi hanya tersenyum pelan dan menjawab, "Aku tidak memilih dia. Takdir yang memilih kami." Jawaban sederhana itu membuat banyak orang terdiam. Karena di balik kata-kata itu, ada kekuatan seorang wanita yang telah menghadapi kematian, kehilangan, dan keputusasaan. Hanya orang yang pernah berada di tepi jurang yang akan memahami bahwa cinta sejati tidak datang dari status, kekayaan, atau jabatan, tetapi dari seseorang yang mengulurkan tangan
Saat seluruh dunia berpaling, Nara semakin dekat dengan Raka. Ia memanggilnya Papa tanpa ragu, dan setiap panggilan itu membuat hati Anggi hangat. Setiap malam, Raka membacakan dongeng pada Nara. Dongeng-dongeng lama yang ia pelajari dari kakeknya. Dongeng tentang hutan mistis, ramuan ajaib, dan leluhur bijak yang menjaga bumi. Nara mendengarkan dengan mata berbinar, memeluk bonekanya sambil berkata, "Papa, ceritanya seperti dirimu. Papa kan penyelamat Nara." Raka hanya tersenyum malu, membelai rambut anak itu, sementara Anggi yang berdiri di ambang pintu sering memejamkan mata menahan air mata haru. Tidak ada pemandangan yang lebih indah bagi seorang ibu selain melihat anaknya dipenuhi cinta yang tulus dari seorang ayah yang tidak terikat darah tetapi terikat takdir. Dan pada suatu sore yang tenang, ketika matahari hampir tenggelam dan cahaya jingga menyoroti taman penuh melati, Anggi berdiri di samping Raka. Angin lembut menyentuh wajah mereka dan suara tawa Nara berkumandang di kejauhan. Untuk beberapa detik, tidak ada kata-kata yang terucap, hanya keheningan yang hangat di antara dua orang yang pernah dipisahkan oleh dunia, namun dipertemukan oleh sesuatu yang lebih kuat daripada segalanya. "Terima kasih," ucap Anggi pelan, hampir seperti bisikan. Raka menoleh, matanya lembut. "Untuk apa, Bu?" "Untuk mengembalikan seluruh hidupku," jawabnya sambil menatapnya dalam-dalam. "Tanpa kamu, aku tidak tahu apa yang tersisa dariku sekarang." Raka tidak berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tangan Anggi, sederhana, hangat, dan penuh janji yang tidak perlu diucapkan. Dan di momen itu, Anggi tahu bahwa keajaiban malam itu bukan hanya menyelamatkan seorang anak, tetapi juga menyembuhkan dua hati yang pernah hancur oleh kehilangan. Keluarga itu akhirnya lengkap, bukan karena harta, bukan karena status, tetapi karena cinta yang datang dari tempat yang tidak pernah mereka duga. Waktu berjalan, dan kehidupan perlahan menemukan ritmenya sendiri di rumah besar keluarga Anggi. Namun, satu hal tidak pernah berubah. Ketenangan yang mengalir setiap kali Raka, Anggi, dan Nara berada di ruangan yang sama. Seolah-olah, rumah itu akhirnya bisa bernapas kembali setelah lama tercekik oleh duka dan bayang-bayang kematian. Hari-hari berlalu dengan tawa kecil, suara langkah kaki Nara yang riang, dan percakapan lembut antara Raka dan Anggi ketika malam mulai turun. Tetapi jauh di balik semua ketenangan itu, ada sesuatu yang tumbuh diam-diam, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa syukur atau rasa hormat, sesuatu yang perlahan-lahan melekat di hati mereka tanpa mereka sadari. Kadang, ketika malam sudah larut dan seluruh rumah terlelap, Anggi berdiri di jendela kamarnya, menatap taman yang diterangi cahaya lampu lembut. Ia melihat Raka yang masih bekerja meski jam menunjukkan hampir tengah malam, membersihkan daun, memeriksa tanaman, memastikan setiap bunga melati tetap hidup. Anggi sering menahan napas tanpa sadar, menyadari betapa banyak hal dalam hidupnya yang berubah sejak pemuda itu memasuki dunianya. Sebelum Raka datang, rumah itu hanya berisi harta, kekuasaan, dan kosong. Setelah Raka datang, rumah itu memiliki jiwa. Dan setiap kali ia mengingat malam, ketika putrinya membuka mata, ketika suara kecil itu memanggil mama, ia tahu bahwa hidupnya telah berubah untuk selamanya. Raka pun merasakan perubahan itu, meski ia tidak pernah berani mengatakannya. Ada hari-hari ketika ia merasa dirinya tidak pantas berada di rumah sebesar itu. Namun, setiap kali ia melihat Nara berlari memeluknya sambil memanggil Papa, atau ketika Anggi tersenyum lembut ke arahnya, perasaan itu perlahan luluh. Ia menyadari bahwa rumah ini bukan lagi tempat asing yang ia jaga dari jauh. Ini adalah rumahnya. Tempat di mana ia menemukan sesuatu yang lebih berharga dari apapun yang pernah ia bayangkan, keluarga. Namun takdir tidak berhenti hanya pada menyatukan 3 jiwa itu. Bisikan tentang ramuan leluhur Raka mulai tersebar lebih luas, dan orang-orang dari berbagai tempat datang mencari bantuan. Mula-mula hanya beberapa orang, lalu semakin banyak, hingga antrian panjang mulai terbentuk di depan pintu belakang rumah Anggi setiap pagi. Mereka datang bukan karena percaya pada dongeng, tetapi karena melihat kebenaran dengan mata kepala sendiri. Seorang gadis yang divonis mati, kini hidup kembali.
rumah itu berubah menjadi tempat harapan, tempat orang-orang yang kehilangan pegangan mencari secercah cahaya. Raka tidak pernah meminta imbalan, tidak pernah meminta uang, tidak pernah meminta penghormatan. Ia hanya membantu semampunya, meski tubuhnya sering kelelahan. Anggi memperhatikannya dari kejauhan, hatinya campur aduk antara bangga dan cemas. Ada sesuatu dalam diri Raka, ketulusan yang begitu tulus hingga menyakitkan untuk dilihat. Ia tidak pernah menganggap dirinya pahlawan, tidak pernah menganggap dirinya lebih baik dari siapapun. Namun, dunia perlahan menempatkannya di posisi itu, entah ia menginginkannya atau tidak. Sementara itu, Nara tumbuh lebih sehat dan lebih bahagia dari sebelumnya. Senyumnya kembali cerah, tawanya kembali memenuhi setiap sudut rumah, dan setiap kali ia melihat papa barunya itu, matanya selalu berbinar seperti anak yang melihat dunia penuh keajaiban. Dalam hatinya, Raka bukan sekadar penyelamat. Ia adalah rumah kedua, lengan yang aman. Keajaiban hidup yang tidak pernah ia mengerti sepenuhnya, tetapi ia rasakan dengan seluruh jiwa kecilnya. Suatu senja, ketika langit berwarna jingga keemasan dan burung-burung kembali ke sarangnya, Nara duduk di pangkuan Raka sambil memegang bunga melati. "Papa," katanya lembut, "apa Papa akan selalu ada di sini?" Pertanyaan sederhana itu membuat hati Raka mencair. Ia mengangguk perlahan, memeluk anak itu erat-erat. "Selalu, Nona kecil. Papa akan selalu di sini." Dan dengan cara yang tidak pernah diduga siapapun, itulah kenyataan yang tak bisa dibantah. Raka, Anggi, dan Nara telah menjadi 3 hati dalam satu takdir. Mereka bukan lagi 3 orang dari 3 dunia yang berbeda. Mereka adalah keluarga. Keluarga yang lahir dari kesedihan, disatukan oleh keajaiban, dan diperkuat oleh cinta yang tumbuh diam-diam namun tak tergoyahkan. Malam itu, ketika angin lembut berhembus membawa aroma melati, Raka menggenggam tangan Anggi. Tidak ada kata-kata, tidak ada janji manis, hanya genggaman hangat yang mengatakan semuanya. Dan di bawah cahaya bulan yang tenang, 2 hati yang pernah hancur itu akhirnya menyadari. Takdir tidak pernah salah memilih. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menyatukan 2 manusia yang saling melengkapi. Dan dari malam itu seterusnya, tidak hanya Nara yang mendapat kembali hidupnya, tetapi Anggi dan Raka juga menemukan kehidupan baru. Kehidupan yang mereka kira sudah hilang selamanya.